Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Suciati. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya static routing. Nah, apa sih itu static routing? Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya teman-teman. Apa sih itu routing? Jadi routing artinya menghubungkan dua network atau lebih atau network yang berbeda, teman-teman. Menghubungkan network yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan network yang berbeda, kita membutuhkan alat yang namanya router, teman. Oke, kita akan belajar melalui sebuah kasus ya, teman. Oke, misalkan di sini kita memiliki router, kita pilih router yang 2811 ya, teman. Kemudian ada dua buah PC, teman. Kita anggap ini adalah PC 1, kita rename. Dan ini adalah PC, maaf teman. Kita ubah yang ini dulu. Yang ini PC 2. Kemudian yang ini adalah PC 1, teman. Oke. Kemudian kita hubungkan dengan kabel dari router ke PC 1, lalu dari router ke PC 2, teman. Oke. Setelah itu kita akan memberi IP, teman. Nah, untuk PC 1 kita akan memberi IP yaitu 10.10.10.10. Kemudian untuk PC 2 yaitu IP-nya 20.20.20.20. Agar PC 1 dengan PC 2 dapat terhubung, kita membutuhkan yang namanya gateway, teman. Nah, untuk gateway FA 0/0 yaitu 10.10.10.1, sedangkan untuk gateway FA 01 yaitu 20.20.20.1, teman. Oke. Baik, langsung saja kita akan mengkonfigurasikan IP pada masing-masing PC-nya, teman. Kita masuk pada PC 1, kemudian kita ke menu desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.10.10. Kemudian jangan lupa subnet mask-nya ya, teman-teman. Yaitu 255.255.0. Kemudian kita jangan lupa masukkan gateway-nya juga ya, teman. Untuk gateway PC 1 yaitu 10.10.10.1. Kemudian untuk PC 2 yaitu kita konfigurasi juga ya, teman. Kita desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukkan IP untuk PC 2 yaitu 20.20.20.20. Kemudian subnet mask-nya, teman, yaitu 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa kita masukkan gateway-nya. Untuk gateway PC 2 yaitu 20.20.20.1. Oke, setelah itu kita akan menyalakan kabel FA-nya, teman. FA 1 dan juga FA 00. Lalu kita tambahkan IP juga pada router, teman, atau kita beri gateway. Oke, kita masuk pada router, kita akan konfigurasi router. Kita masuk ke router, kemudian kita ke menu CLI. Jadi kita ketikkan no. Kita masuk ke mode privilege, kemudian global configuration, lalu kita masuk ke interface FA 0/0. Lalu kita nyalakan kabelnya, teman. Yaitu kita masukkan perintah no shutdown. Nah, ini sudah menyala ya, teman. Di sini kabelnya sudah berwarna hijau. Kemudian kita akan menambahkan IP-nya, teman-teman. Kita tambahkan yaitu IP address 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, kita enter.
Setelah itu kita akan menyalakan kabel yang satunya, teman-teman. Kita masuk pada interface FA0/1. FA0/1 ya, teman-teman. Kita masuk pada interface FA0/1, kemudian kita nyalakan IP-nya yaitu no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya, teman-teman, artinya sudah menyala atau sudah up. Kita masukkan IP address-nya, yaitu IP add 20.20.20.1, kemudian subnetmasknya 255.255.255.0. Enter. Nah, di sini kita akan mencoba mengirim paket, teman-teman, atau kita coba ping ya, teman-teman. Oke, kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2, teman-teman. Kita masuk pada PC 1, kemudian kita close dulu ya, teman-teman. Kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ping IP PC 2, teman-teman, yaitu 20.20.20.20. Nah, di sini masih belum DTL ya, teman-teman. Kita coba cek lagi. Di sini masih request timeout. Nah, ini sudah DTL, teman-teman. Nih, kita coba lagi. Sudah DTL ya, teman-teman. Artinya sudah bisa menghubungkan network yang berbeda. Kita coba pada yang PC 2, teman-teman. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan IP PC 1, yaitu 10.10.10. Nah, ini sudah TTL ya, teman-teman, artinya sudah berhasil. Oke, jika teman-teman belum paham apa sih itu tentang static routing, jadi di sini konsepnya begini, teman-teman. Misalkan di sini PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Di sini PC 1 itu akan bertanya pada router, teman-teman. Apakah router tahu IP dari PC 2? Lalu router akan menjawab, teman-teman, bahwa PC 2 memiliki IP 20.20.20. Begitu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba setup topologi dua router, teman-teman. Oke, misalkan di sini kita memiliki dua buah router dengan tipe yaitu 2911 dan dua buah PC ya, teman-teman. Misalkan di sini adalah PC 3 dan di sini PC 4, sedangkan yang ini adalah router 3 dan juga ini router 4, teman-teman. Oke, kita coba hubungkan ya, teman-teman. Kita hubungkan dari PC 3 ke router 3, kemudian dari router 3 ke router 4, lalu router 4 ke PC 4, teman-teman. Oke, kita akan coba mengkonfigurasikan IP address-nya ya, teman-teman. Di sini sebelum kita konfigurasi, di sini kita akan jabarkan, yaitu kita akan masukkan IP PC 3 yaitu dengan 192.168.1.10. Kemudian untuk PC 4 yaitu 192.168.2.10. Kemudian untuk gig 0/0 yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk gig 0/1 yaitu 192.168.2.1. Oke, nah di sini untuk gig 0/1 yaitu 10.10.10.1. Kemudian yang gig 0/0 yaitu 10.10.10.2. Nah, oke. Di sini masing-masing IP ini yaitu subnet pastinya 255.255.255.0 ya, teman-teman. Yaitu /24 semuanya. Oke, kita konfigurasikan IP address pada PC 3 terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP-nya yaitu 168.1.10. Kemudian subnet pastinya 255.255.0. Kemudian kita masukkan juga gateway-nya ya, teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Kemudian di sini untuk PC 4 kita juga isi IP address-nya, teman-teman,
kita konfigurasi. Kita masuk pada desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP PC 4 yaitu 192.168.2.10, kemudian satu pasnya 255.255.0, kemudian gateway-nya itu 192.168.2.1. Oke, setelah itu kita konfigurasikan pada router 1 terlebih dahulu, teman-teman. Kita nyalakan interface-nya ya, teman-teman. Kita masuk pada router, lalu ke tab CLI, setelah itu kita ketikkan no, lalu kita masuk ke mode privilege, enable, configure terminal, yaitu kita akan masuk ke configure terminal, kemudian kabel configuration. Setelah itu kita masukkan command, kita akan menyalakan kabelnya ya, teman-teman. Itu kita masuk ke interface, ranking 0 per 0 sampai 1, kemudian no shutdown, teman. Nah, kita coba lihat, teman-teman. Di sini untuk gig 0 per 0 itu sudah menyala, teman-teman. Untuk gig 0 per 1 belum menyala karena kita belum menyeting pada router keempat, teman-teman. Oke, kita masuk. Kita akan menambahkan IP address pada masing-masing kabelnya, teman, masing-masing interface-nya. Kita pertama akan masukkan IP-nya pada interface gig 0 per 0, yaitu IP-nya IP address 192.168.1.1, kemudian satu pasnya 255.255.255.0, enter, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface gig 0 per 1, kemudian IP-nya itu IP address 192.168.1.2.1, kemudian 255.255.255.0, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita belum mengkonfigurasikan static routernya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kok belum up ya, teman-teman. Kita coba konfigurasi ya, teman-teman, pada router kedua. Masuk ke enable, configure terminal, kemudian kita masuk interface, rank gig 0 per 0, maaf, sampai 1, lalu no shutdown. Oke, sudah menyala ya, teman-teman, sudah up. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah hijau. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan IP address-nya, teman-teman. Kita masukkan IP add itu 10.10. Oke, selanjutnya kita akan masukkan IP pada gig 0 per 0 ya, teman-teman. Kita masuk ke interface gig 0 per 0, kemudian maaf, teman-teman, kita kurang menambahkan huruf i, jadinya typo ya, teman-teman, nggak bisa. Oke, kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu IP address 10.10.10.2, kemudian subnetnya 255.255.255.0, teman-teman.
Oke, kita exit, kita masuk pada interface gig 0/1. Kita tambahkan IP-nya itu IP at 10.10.10.1 255.255.255.0. Maaf teman-teman, untuk IP 0/1 yaitu 192.168.2.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, di sini tipe ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita belum men-setting static routing-nya, teman-teman. Nah, untuk saling terhubung, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat sub interface-nya ya, teman-teman, untuk VLAN tersebut. Oke, kita masuk ke router 3. Kemudian kita enable privilege, kemudian global configuration. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan static routing pada router 1 dan juga router 2, teman-teman. Kita masuk pada router 1 ya, teman-teman, yaitu kita ketikkan IP route 192.168.1.0. Kemudian maaf ya teman, titik 2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.10.2, kemudian IP route 192.168.3.0 untuk yang PC 3. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan pada router 2, teman-teman. Kita masuk ke router 2. Kita ketikkan IP route 192.168.1.0, teman-teman. Kemudian 255.255.0, kemudian yaitu 10.10.10. Satu, teman-teman. Oke. Maaf teman-teman, IP route 192.168.168, kemudian 1.0.255.255.0.10.10.10.1. Nah, kemudian kita coba lakukan uji PIM ya teman-teman, apakah sudah terhubung, bisa terhubung berbeda network ini. Nah, sukses ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Begitu ya teman-teman untuk setup topologi 2 router. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan setup topologi 3 router, teman-teman. Nah, di sini untuk IP PC ketiga ya teman-teman, yaitu 192.168.3.10. Kemudian untuk gig 0/0 dari router 2 ke router 3 yaitu 20.20.1/24. Kemudian untuk gig 0/1 yaitu 192.168.2.1, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kita akan konfigurasikan pada routernya, teman-teman. Kita akan masuk ke router 3, kemudian kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita masuk ke tab CLI, kemudian di sini kita masuk ke mode privilege.
lalu global configuration. Kemudian kita nyalakan kabelnya terlebih dahulu, teman. Kita masuk ke interface arrange gig 0/0 sampai 1, kemudian no shutdown. Nah, selanjutnya kita exit, teman-teman. Kita masuk pada interface gig 0/1, teman-teman. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita akan masukkan IP pada gig 0/0, interface gig 0/0, kemudian IP add 20.20.20.2, kemudian subnetnya 255.255.255.0. Oke, enter, teman. Oke, di sini sudah menyala ya, teman. Untuk gig 00 belum menyala karena kita belum setting pada router 2, teman. Oke, selanjutnya kita akan setting pada router 2. Kita masuk ke router 2 ya, teman-teman. Enable, kita nyalakan, kita akan masuk ke global configuration, kemudian kita nyalakan ya, teman-teman, interface arrange gig 0 sampai 2, kemudian no shutdown. Kita coba lihat, teman-teman. Nah, di sini sudah menyala ya, teman-teman, gig 0/0-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke interface. Kita exit dulu. Kita masuk ke interface gig 0/2, teman-teman. Kita masukkan IP-nya yaitu IP address 20.20.20.1, kemudian subnetnya 255.255.255.0. Maaf, teman-teman. Oh ya, ini sudah benar. Kita enter. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan IP-nya pada PC 3, teman. Kita masuk pada desktop, lalu IP configuration, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.10, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.3.1, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan static routing-nya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan static routing-nya, teman-teman, agar ini yang berbeda network ini bisa berkomunikasi, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan masukkan ke router 1, lalu global configuration, kemudian kita masukkan IP root yaitu 192.168.2.0, kemudian 255.255.255.0, lalu gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Oke, lalu setelah itu kita buat juga gerbang untuk masuk ke PC 3 yaitu 192.168.3.0, 255.255.255.0 dan 10.10.10.10.2. Enter. Kemudian kita masuk juga pada router 2, teman. Kita konfigurasi static routernya, teman. Static routingnya ya, teman. Kita masuk ke global configuration, kemudian kita ketikkan IP root 192.168.1.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Enter. Oke, teman-teman. Lalu kita masukkan juga gerbang yang menuju PC 3, teman-teman, yaitu IP root 192.168.3.0, kemudian 255.255.255.0, lalu 10.10.10.1. Enter. Oke, teman-teman. Lanjut, kita konfigurasi pada router yang ketiga, teman-teman.
kita exit aja ya teman-teman. Kita masuk ke global configuration lagi, kemudian IP rootnya yaitu 192.168.1.0, kemudian 255.255.255.0. lalu gateway-nya yaitu 20.20.20.1 teman-teman. Kemudian kita buat juga gerbang yang menuju ke PC2 teman-teman, yaitu IP root 192.2.0, kemudian masuk gerbangnya yaitu 20.20.20.20.1 teman-teman gerbangnya. Oke teman-teman, gateway-nya ya itu. Kita akan mencoba ping teman-teman. Kita kirimkan paket dari PC2 ke PC3 ya teman-teman. Awal-awal emang violet ya teman-teman. Kita coba yang kedua, yang ketiga. Nah, ini juga masih violet ya teman-teman. Mungkin ini ngebug atau nah, ini untuk PC1 dan PC2 sudah successful ya teman-teman. Artinya sudah berhasil. Lalu untuk yang PC1 ke PC3 juga successful ya teman-teman. Namun yang PC2 ke PC3 yaitu sudah successful juga ya teman-teman. Ini artinya sudah berhasil semua. Berhasil melewati ini ya teman-teman, paketnya sudah terkirim. Oke. Begitu ya teman-teman untuk static routing. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat VLAN ya teman-teman. Di sini nantinya ada VLAN 10 dan di sini yaitu VLAN 20 teman-teman. Kita akan hubungkan teman-teman dari router ke switch. Kemudian kita hubungkan ya teman-teman ke PC isinya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat VLAN-nya pada switch ya teman-teman. Kita akan buat VLAN-nya, tab CLI, kemudian kita masuk ke mode privilege, global configuration, kemudian kita buat VLAN-nya teman-teman. Kita buat VLAN 10, kita buat VLAN 20. Oke, kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Oke, kita akan memasukkan part-partnya ya teman-teman. Kita X dulu, kemudian kita masukkan interface rank FA 02-3, switch port mode akses. Oke, selanjutnya kita akan masukkan lalu switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface rank FA04 sampai dengan 5, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20 teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat sub interface-nya ya teman-teman untuk VLAN tersebut. Oke, kita masuk ke router 3, kemudian kita enable privilege, kemudian global configuration,
lalu kita masuk ke interface gig 0/2, kemudian interface gig 0/2, kemudian titik 10 untuk VLAN 10 ya teman-teman, kita buat untuk VLAN 10. Setelah itu kita ketikkan encapsulation teman-teman, kita beri nama encapsulation dot 1q 10 teman-teman. Lalu kita beri IP nya itu IP address 172.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.0 ya teman-teman. Lalu kita buat sub interface yang VLAN 20 teman-teman. Kita buat interface gig 0/2, kemudian titik 20, lalu encapsulation dot 1q ya teman-teman, dot 1q 20, kemudian IP address yaitu 172.168.2.1. Oke teman-teman, begitu ya teman. Selanjutnya kita masukkan IP pada PC 1234 ya teman. Kita masukkan pada PC yang ketiga terlebih dahulu. Lalu IP configuration, maaf teman-teman, salah ya. Tadi kita belum bisa mengkomunikasikan ya teman-teman, kita belum bisa berkomunikasi karena kita belum mentrankinkan dan juga belum mengkonfigurasikan static routingnya teman-teman. Oke, kita akan mentrankinkan teman-teman di sini, yaitu kita ketikkan interface FA 0/1, kemudian switchboard mode terang teman-teman. Nah ini sudah terang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan static routingnya teman-teman. Kita masuk pada router 3 dulu ya teman-teman. Kita ketikkan IP root 172.168.1.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian gateway-nya itu 30.30.30.1. Kemudian untuk IP VLAN 20 yaitu IP root 172.168.2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 30.30.30.1 teman-teman. Oke. Setelah itu yang sini kita konfigurasikan juga pada router 2 ya teman, agar bisa saling berkomunikasi teman-teman. Oke. Kita masukkan yaitu IP root 172.168.1.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 20.20.20.2 teman-teman. Oke, kemudian yang VLAN 20 yaitu IP root 172.168.2.0 teman-teman. Oke, enter. Lalu gateway-nya yaitu 20.20.20.2. Oke, setelah itu kita konfigurasikan pada router yang satu ya teman-teman. Enable global configuration, kemudian kita masukkan IP root 172.168.1.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian yaitu gateway-nya 10.10.10.2. Oke, kemudian IP root 172.168.2.0, kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.2 dan juga statusnya 255.255.255.0. Oke teman, kita sudah mengkonfigurasikan semuanya. Kita coba mengirimkan paket teman-teman dari PC 1 ke VLAN 10. Nah, successful ya teman-teman, artinya sudah bisa terhubung atau berkomunikasi. Kemudian yang PC 2 dengan PC 0 sudah successful juga, artinya sudah berkomunikasi. Kemudian yang PC 3 dengan VLAN yang 20 teman-teman. Nah, yang ini violet ya teman, emang awal-awal violet.
kemudian kita coba isi 2 ke. Nah, successful ya teman-teman. Oke, begitu untuk static routing teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila penjelasannya kurang mudah dipahami ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.